Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa Payo Betua channel YouTube Pemula. Dan program ini adalah keluarga dan lingkungan. Nah, akhir-akhir ini banyak keluhan terkait dengan musim hujan, bau, apa semuanya. Nah, ini kita harus waspada sekarang. Bulan Ramadan ini sampah banyak sekali dan tidak terkendali lagi sampah-sampah yang masuk di tempat pembuangan air sampah. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk membantu pemerintah Kota Makassar? Makanya perlu warga Kota Makassar bagaimana memilah sampah dari rumah, mulai sampah kering, terpilah, begitu juga sampah basah. Nah, untuk menghindari full atau over kapasitas pembuangan sampah di TPA Tamangapa Antam Makassar ini, ya seharusnya kita berpikir bersama. Anda bisa nanti lihat bagaimana mobil sampah setiap yang masuk di pembuangan sampah adalah full itu mobil, dan malahan pakai kayu lagi di samping untuk menahan banyaknya sampah yang masuk di pembuangan di TPA Antam Tamangapa. Nah, ini harus kita waspada bagi teman-teman ini karena sampah ini belum ada yang mengelola dengan baik, karena saya kira ini hal yang sebenarnya perlu pemerintah Kota Makassar menyisir siapa sih yang orang-orang peduli dengan sampah dan siapa yang ingin betul-betul berkontribusi untuk pemerintah Kota Makassar. Nah, ini harus kita pikirkan bersama karena program Pak Wali Kota ini adalah sangat bagus, tetapi kita tidak mau ada lagi muncul bahasa terkait darurat sampah banyak yang berserakan, baik di selokan, kanal-kanal. Nah, ini semuanya adalah kerja-kerja kita untuk membantu pemerintah Kota Makassar. Nah, apalagi bulan Ramadan ini, wow, sangat luar biasa, sampah sangat membumbung karena volume sampah yang pasti kalau bulan Ramadan pasti dia bertambah sekitar 30-40% sampah yang masuk di TPA tempat pembuangan air sampah Antam Makassar. Nah, yang perlu kita pikirkan bersama adalah kelompok-kelompok yang sebenarnya peduli ini harus berpikir jernih, jangan hanya melihat dari sisi kedekatan dengan Pak Wali Kota atau pemerintah. Anda hanya mau berbicara di luar dan tidak ada aplikasi di lapangan. Nah, ini saya tekankan juga bahwa kita ini perlu melihat dari sisi pemilahan. Sebenarnya pemilahan ini adalah sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk memastikan siapa sih orang-orang yang terlibat itu, apakah betul warga Kota Makassar atau orang-orang di luar Makassar yang ikut trending dalam berbicara terkait dengan limbah. Nah, ini artinya kita jangan main-main. Nah, sekarang kondisi TPA Antam ini adalah, ya, Anda harus kalau pernah ke sana dan melihat situasi itu pasti Anda bingung. Nah, dari mana sampah sebenarnya ini berada? Nah, itu adalah sampah Kota Makassar. Nah, kalau berbicara berapa yang masuk dalam satu harinya, ini kalau kita mau jujur ya pasti sekitar 1.000 ton lebih per hari.
Dan ini adalah sampah-sampah Makassar yang tidak terpilah dari rumah. Nah, ada catatan buat saya ya, kalau memang warga Kota Makassar mau melihat pembuangan sampah ini menjadi tempat sampah yang bisa berkurang sampah masuk adalah itu tadi. Satu, memilah sampah dari rumah. Yang kedua adalah Anda menegur orang-orang yang suka membuang sampah di jalan, di selokan, di kanal, atau di mana saja. Karena ini adalah salah satu ibadah buat kita orang-orang yang peduli tentang sampah di Kota Makassar. Nah, harapan saya perlu kita bersama-sama berpikir jernih ya. Bukan saya menyampaikan dalam YouTube kami ini adalah Pak Yobotua mau protes wali kota atau siapa, tetapi ini adalah masukan bagi pemerintah Kota Makassar agar bisa sampah teratasi dengan baik. Ini penting buat kita semua, dan DLH harus juga turun langsung melihat kondisi ini, karena kita mengandalkan bank sampah. Saya belum bisa melihatnya dari sisi dasar berapa sih yang dikelola oleh bank sampah, dan jangan ada lagi kata rugi karena itu adalah uang rakyat ya. Nah, yang terakhir saya sampaikan bahwa ada juga sudah dibentuk namanya Dewan Lingkungan. Nah, perlu ada pengawasan bagi DLH dengan bank sampah ini, apalagi terbentuk lagi namanya merekrut namanya fasilitator untuk bagaimana bank sampah ini bisa berjalan kembali. Dan ini sangat-sangat menjadi catatan saya, jangan sampai nanti ini adalah hanya program semata dan tidak terkontrol. Ini pesan saya untuk buat Pak Wali, DLH dengan bank sampahnya, dan termasuk juga ini Dewan Lingkungan. Perlu kita kolaborasi, menunggu informasi dari masyarakat apa betul jalan atau tidak ya, apa betul jalan atau tidak, karena saya khawatir uang negara dipakai. Ini harus kita monitor bersama. Nah, sampai hari ini saya masih berada di tempat pembuangan sampah. Sekretnya Pak Yobotua ada di sini, dan siapapun yang ingin berdiskusi tentang sampah, kami menunggu di sekretariat Pak Yobotua di Jalan AMD Borong Jambu, dekat pembuangan sampah. Dan ini adalah kami terbuka untuk diskusi bersama. Nah, yang terakhir bagi kita semua, teman-teman semuanya adalah terutama warga Kota Makassar, dimohon sampahnya dipilah, dan Anda harus memperlihatkan bahwa kami ini yang memulai memilah sampah dari rumah. Sampah kering, sampah basah harus terpilah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sih, salam Pak Yobotua Indonesia. Ada buaya di atas kayu. Kalau kamu cari yang setia, aku maju nomor 1. Malah